Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillah nih kita bisa berkumpul ya. Ya. Tugas hari ini kita membuat podcast untuk temanya ASN berakhlak atau core value yang harus dimiliki seorang ASN. Nah, jadi kita kenal dulu ya. Saya Dr. Ariski, ini Bapak Hendy dan Lian. Bapak Lian. Ini ada Ibu Dokter Indah. Saya Nisa. Baik. Jadi hari ini kita akan bahas tentang core value yang ada kita sudah pelajari di modul ya. Tapi kita nggak usah kaku. Jadi pembahasannya tentang keseharian kita. Pertama saya mulai dari Dokter Hendy aja deh. Dokter Hendy, kira-kira waktu di lapangan sewaktu bertugas di kehidupan sehari-harinya dokter ketemu dong kasus-kasus yang banyak sekali dan punya kendala pastinya. Kalau dari value ASN yang berorientasi pelayanan tuh kira-kira dokter ada kendala apa tuh? Kalau kendala mungkin dari antara sesama staf mungkin Pak Ariski ya. Karena kan salah satu poin dari berakhlak itu adalah kolaboratif. Mungkin di kendalanya antara komunikasi dokter dan nakes atau ke staf lainnya mungkin masih ada ego yang tinggi, lebih merasa lebih superior. Apalagi terutama kita kan orang-orang baru. Jadi kadang ada kendala di kolaborasinya antara sesama staf. Cuman untuk sekarang sih bisa kita hadapi dengan saling menurunkan ego. Jadi bisa kebangun kerjasama yang sinergis. Kalau dari Pak Welrian gimana dok? Kalau dari pengalaman saya selama 7 tahun ini sudah mengabdi di Puskesmas di wilayah kerja Kabupaten Mempawah ini, Ya orientasi pelayanan ya? ya saya sering menghadapi masalah di berakhlak itu adalah mungkin saya sering ketemu rekan kerja yang sulit menghadapi perubahan teknologi. Contoh, sekarang kan banyak program-program dari Dinas Kesehatan itu banyak menggunakan langsung ya, seperti kayak ada aplikasinya, langsung kita share hasilnya, sehingga itu memerlukan pekerjaan dengan teknologi seperti komputer atau laptop. Nah, saya sering menemukan rekan-rekan kerja kita, apalagi yang sudah agak senior ya, sering mengalami kendala hal itu, Dokter Ariski. Nah, tentunya itu memang menjadi tantangan bagi kita ASN zaman sekarang untuk terus meningkatkan ilmu kita, dan yang poin penting adalah jangan sungkan untuk bertanya. Mungkin kembali lagi ke tadi apa yang Dokter Hendy bilang, kita harus saling bekerja sama ya, Dokter Hendy ya, dengan Dokter Ariski, sehingga kita bisa saling mengajarkan lah kepada teman-teman kita yang mungkin belum terlalu paham. Apapun itu faktornya, mungkin kita bisa mulai dengan cara bekerja sama atau ikut pelatihan mengenai hal itu, atau jikalau ada rekan kerja kita yang mengerti mengenai komputer atau zaman sekarang kan ada AI ya, istilah terbaru ya, mungkin kita bisa mengajarkan sharing ilmu kepada rekan-rekan kerja kita. Itu sih Dokter Rizky yang pengalaman saya yang pernah ketemu ya, seperti itu. Mungkin kalau dokter Nisa bagaimana menghadapi situasi yang seperti di puskesmas ya? Kalau di Puskesmas Mempawah sendiri itu permasalahannya itu biasanya pertama karena Puskesmas Mempawah itu ramai kan. Jadi kadang-kadang pasien yang datang itu udah kondisi marah dulu karena pasiennya ramai, dia udah stres, pas tensi di depan tensi udah tinggi. Jadi pas dipanggil itu pas masuk langsung dia, kok saya belum dipanggil-panggil, langsung kan kalau misalnya ada satu orang yang marah kan kita ikut terbawa ya. Kadang-kadang itu kadang kami agak mungkin lepas kontrol ketika menanggapinya, kadang ikut marah, tapi kadang biasanya teman-teman juga bantu meredakan sih kan, lagi marah itu. Kemudian juga yang kedua di Mempawah itu kan kami menggunakan masih sistem digital dan juga sistem rekam medis yang pakai kertas manual. Jadi seringkali kalau yang di Mempawah itu kadang sering hilang yang manualnya. Jadi karena pencatatan rekam medisnya enggak by digital full, jadi kadang-kadang ada riwayat-riwayat pasien yang juga hilang dari situ. Jadi kadang jadi membuat kami perlu menggali klinis pasien lebih dalam lagi sih biasanya kalau kayak gitu. Kalau kayak gitu, Ya. jadi kita ngulang dari awal gitu ya. Iya. Mungkin Dokter Indah dari sisi pelayanan dokter gigi ya di puskesmas dengan mungkin ada keterbatasan alat atau bagaimana dok kira-kira? Nah, ini menarik nih terkait pasien udah marah dulu. Pasien sudah marah duluan. Baik. Saya juga sering menjumpai itu karena yang pertama
Segedong itu ya lumayan ramai juga ya di puskesmas saya. Untuk pasien giginya itu memang tidak seramai pasien umum. Hanya saja kan antriannya satu nih. Antriannya satu jalur. Jadi sulit untuk apa namanya, mengkotak-kotakannya kan sulit nih. Nah jadi pada saat masuk sudah marah dulu, kaitannya bukan sama nunggu aja nih, sama kan kalau misalnya berorientasi pelayanan ini kan kaitannya sama ini juga ya, kepuasan pelanggan, dalam hal ini pasien. Nah jadi kalau selama saya bertugas di 2 puskesmas ya, sebelumnya saya bertugas di puskesmas Purun juga, itu jaraknya tidak terlalu jauh dari Segedong. Nah kami ini kan memang jaraknya agak jauh dari rumah sakit. Nah biasanya pasien itu datang, tidak semua kondisi itu bisa kita lakukan perawatan karena puskesmas itu setahu saya 14 puskesmas itu tidak banyak puskesmas yang alatnya lengkap. Nah jadi ada beberapa kasus yang harus kami rujuk. Segedong itu benar-benar pas tengah-tengah, mau ke Pontianak jauh, mau ke Mempawah juga jauh. Jadi pasien itu menuntut pokoknya saya harus perawatan di sini. Nah sedangkan kami keterbatasan nih alat bahan, nggak bisa, harus di rumah sakit. Nah itu sih biasanya dilematis yang harus kami hadapi dari berorientasi pelayanan. Jadi nggak bisa total gitu memberikan perawatan ke pasien, jadi sehingga kepuasan itu tidak bisa didapatkan dari pasiennya gitu Pak Rizky. Oh begitu ya. Jadi memang kompleksitas masalah di setiap masing-masing instansi yang teman-teman ya bertugas di sana kayaknya banyak ya. Dari yang tadi udah sampaikan Dr. Hendy, Dr. Welrian, sama Dr. Nisa, masalah orientasi pelayanannya, kita terpaksa ya memang itu ya Dr. Indah harus ramah, harus ya udah kita overall kerja aja, berikan yang terbaik gitu ya. Dan kita udah maksimal tuh di sana tuh. Terus masalah tanggung jawabnya juga nih, kadang-kadang benar ya Dr. Welrian ya. Jadi pembagian tugasnya karena ketimpangan masalah kekuatan atau kemampuan dalam AI ataupun untuk sekarang ya masalah digital ya. Itu kan agak susah jadinya, untuk jadi berbagi tanggung jawabnya. Apalagi laporan kan harus real time sekarang ya, harus real time. Kemudian untuk ya itu tadi kita memang harus dorong juga teman-teman kita selain untuk berkolaborasi agar dia kompeten di bidangnya masing-masing, terutama dalam digitalisasi tadi. Oke, terus yang masalah harmonis nih, yang mungkin yang jadi perkara di instansi masing-masing. Mungkin ada yang bisa diceritakan Dok tentang harmonis itu? Kalau masalah harmonis ya di puskesmas Mempawah itu sepertinya masalah pekerjaan itu nggak terlalu kentara. Cuman kadang-kadang itu ada masalah personal. Jadi kadang-kadang mereka suka membuat kelompok masing-masing sendiri. Nah, jadi tapi itu nggak mengganggu pelayanan sih selama ini. Kalau untuk yang masalah harmonis di puskesmas Mempawah, oke. Berarti memang nggak begitu mengganggu ya. Jadi masih bisa dikomunikasikan. Memang perbedaan latar belakang kita semua ini kan pasti munculkan sebuah clash ya, ataupun saling bersinggungan. Kemudian untuk masalah loyal sih insya Allah kita semua berdedikasi loyal terhadap instansinya, organisasinya, bahkan dengan Pancasila dan NKRI, terutama nilai-nilai Pancasila yang diterapkan. Dan itu pasti kita sudah mengangguk dengan anggukan universal ya. Bagaimana Dr. William untuk menanggapi masalah ini? Untuk masalah aspek loyal di ASN, dari pengalaman kerja saya tidak pernah menemukan hal-hal yang memang melanggar 4 pilar negara kita seperti Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan hal itu pengalaman saya sih nggak ada yang pernah seperti kayak menyebarkan hoak atau ikut terprovokasi masalah-masalah sekarang kepentingan sara, nggak ada. Memang syukurlah sepertinya pun saya rasa di tempat teman-teman sama ya, tidak ada untuk di wilayah Kabupaten Mempawah ini di 14 puskesmas sepertinya tidak ada. Nah, tentu kita sebagai ASN muda harus terus mengajak rekan-rekan kita untuk terus loyal ya kepada bangsa kita, patuh terhadap atasan. Jikalau ada dapat informasi yang belum tentu kebenarannya, jangan langsung share karena kita harus mengendalikan jempol kita. Ada peribahasa jempolmu adalah harimaumu. Ya itu aja sih dari saya ya. Ya. Gimana untuk yang masalah ini Dok?
adaptif ya. Kita kan banyak sekali dokter ini sekarang ini masalahnya sangat-sangat kompleks ya, dari masalah ekonomi. Kita sekarang sudah mengalami yang namanya value daripada uang atau rupiah kadang-kadang sudah mulai merosot, ekonominya ada yang ya terlihat kurang baik dan kurang sehat lah. Terus ada yang meningkatnya harga emas segala macam tuh banyak sekali, dan kurang lebih banyaknya itu pasti berpengaruh tuh terhadap pelayanan kesehatan tuh. Nah, itu gimana tuh dok? Kira-kira dari solusi yang dokter tawarkan untuk menerapkan adaptif ya dok ya, adaptif di puskesmas dokter. Baik, kalau dari saya Pak Rizky terkait dengan ekonomi saat ini. Kalau di Puskesmas Sungai Pinyu itu sendiri sih udah ada program. Yang pertama kalau dari pelayanan kesehatan sendiri kan ada yang dari pemerintah pastinya, yaitu BPJS. Jadi selama pasien itu memiliki BPJS, Nah itu dok, kadang-kadang tuh ada tuh yang masyarakatnya tuh kurang paham tuh dok dengan masalah BPJS, terus dia nggak punya, terus dokter gimana cara mengarahkannya supaya dapat tercover semuanya BPJS. sebenarnya kita bisa sih kerjasama dengan bagian promosi kesehatan, Promkes. Jadi dibuat, karena kemarin kita juga sudah sempat tuh ada pembuatan BPJS keliling. Jadi pasien sudah dikasihkan informasi, edukasi segala macam untuk BPJS-nya bisa dibuat, dan juga kalau memang benar-benar tidak sanggup bisa mengajukan ke dinas sosial. Kita juga bekerja sama dengan dinas sosial. Inovasi yang kreatif ya, ada BPJS keliling. Dan juga ketika kondisi urgensi, misalnya pasien tidak memiliki BPJS, dari puskesmas masih bisa membantu. Jadi dikasih 3 pelayanan gratis selama 1 bulan. Aja sih Pak. Sekali dok ya. Ya. Pasti saya rasa masyarakat terbantu banget dok dengan adanya. Karena kan dari anggaran puskesmas juga tidak cuma dari dana BPJS-nya juga, bisa dari dana yang lain juga untuk menutupi, mengcover dari pelayanan itu. Itu sih kalau dari saya Pak. Oke, mantap. Baik, mungkin pembahasannya juga cukup banyak ya, tapi saya rasa sudah mencakup ke-7 nilai dasar ASN berakhlak itu. Dan saya ucapkan terima kasih atas hadirnya rekan-rekan dokter semua, Dokter Welrian, Dokter Hendy, Dokter Nisa, sama Dokter Gigi Indah ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah mengeluarkan ide-ide kita ataupun masalah-masalah yang kita hadapi supaya nanti bisa jadi bahan untuk teman-teman kita yang mendengarkan kita nanti. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kami undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.